Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika nggak punya skill teknik, buka bengkel minimal ajak 2 mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santok Channel ya. Malam ini mau ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira awakmu pengen takok apa ya? Jadi supaya mewakili teman-teman yang biasanya di kolom komentar ya. Atau keinginanmu dewe. Ya. Jadi saya mau pengen bertanya Pak. Ketika saya nggak punya bakat di dunia perbengkelan, tapi saya pengen buka bengkel, itu gimana langkah-langkahnya dan bagaimana caranya? Gak iso bengkel, tapi pengen buka bengkel. Buka bengkel. Ya pada dasarnya semua usaha itu ya iso ae. Yang penting kan ana modale sakjane ya. Modal itu ya keinginan itu kan modal. Keinginan itu juga bagian dari modal. Terus kemudian kedua finansial, duit itu ya perlu. Nah pertanyaannya kan ini, setiap orang bisa nggak buka bengkel? Bisa bukanya. Bisa. Tapi apakah bengkel itu bisa berjalan normal dan berkelanjutan? Nah ini tanda tanya besar. Sesuai rencana yang di. Nah betul. Karena apa? Karena kalau kita punya uang, terus kemudian kita pengen buka bengkel, itu pasti bisa terkabul. Tapi setelah dibuka kemudian mungkin jalan. Nah kesulitannya sih nggak iso bengkel, yang nggak bisa nyervis atau nggak bisa jadi mekanik, buka bengkel dengan yang sudah jadi mekanik terus buka bengkel itu berbeda. Karena kalau umpama saya bisa nyervis, saya bisa jadi mekanik, terus saya buka, otomatis kan saya nggak bergantung sama mekanik. Aku iso ngerjakan kan gitu. Sedangkan kalau awakmu ini gak iso blas, nggak bisa nyervis, terus kamu pengen buka bengkel, mau ndak mau pasti kamu ngajak mekanik. Bener nggak? Bener. Caranya kan mesti kamu ngajak mekanik. Nah ketika kamu ngajak mekanik di awal mungkin bisa dengan istilahnya kesepakatan bagi hasil, so kan? Karena kamu nggak bisa nyervis, kamu punya modal, buka bengkel terus mekanik yang ngerjakan bagi hasil, bisa. Yang kedua, kamu ambil mekanik terus kamu gajinya bulanan ya iso. Terus kamu ambil mekanik, kamu gaji mekanik itu dengan persentase. Kalau mekanik baru saya yakin mekanik itu tidak mau. Kalau bengkel baru loh, saya nggak ngarep apa-apa. Iya. Kira-kira umpamanya awakmu buka terus ambil sama mekaniknya itu kalau nggak dapat istilahnya nggak dapat gaji awal buka lah, bener nggak? Bener. Mekanik pasti dia kan punya kebutuhan juga, mau nggak mau kan pasti kamu gaji dulu. Kalau langsung borongan terus nggak langsung dikerjakan, apanya yang diborongkan? Mekanik ya nggak akan mau tuh Pak. Jasanya nggak bisa terhitung. Bener nggak? Bener. Berarti kira-kira kalau buka bengkel itu mengcover semuanya butuh modal berapa itu Pak? Masih ya, banyak. Tergantung. Kalau bengkelnya sekelas bengkel ada asal buka bengkel ya nggak modal besar. Yang penting ada tempatnya. Buka bengkel itu yang paling besar kan modal tempatnya. Kalau masalah kunci sama spare part itu kan nggak besar. Tapi kalau tempat itu besar. Cuman saya pesan gini ya, buat teman-teman yang nggak bisa nyervis, nggak punya basic teknik, terus mau buka bengkel. Nah ini saya kasih gambaran. Gambarannya apa? Pertama ketika buka, karena nggak bisa nyervis pasti ngajak mekanik. Bisa dengan bagi hasil, bisa dengan gaji bulanan, kan gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah buka, terus mekanik udah diajak langsung borongan, pas 75%, 25% pamane. Mekanik 75, pemilik 25%, mekaniknya yang tidak mau karena baru buka. Ya, artinya apa? Jadi kalau yang perlu diantisipasi buat teman-teman yang pengen buka bengkel itu setelah buka apa yang harus dilakukan dan keberlanjutannya seperti apa, itu yang perlu diantisipasi gitu. Contohnya kayak gini, aku gak bisa nyervis, saya mau buka bengkel, aku ngajak kamu mekanik toh, tertajak buka bengkel. Begitu sudah mulai ada konsumen, mulai rame, tiba-tiba kamu mengundurkan diri, tiba-tiba kamu keluar, aku kelapaan nggak kira-kira? Kelapaan, soalnya nggak bisa nyervis juga.
Betul. Nah itu yang harus dipikirkan. Artinya apa ya, kalau menurut saya ketika buka bengkel itu, kalau kamu punya modal buka bengkel, mekanik minimal 2. Tahu nggak maksudnya? Ya mengaver. Karena apa, kalau satu keluar masih ada satu, gitu. Nah ketika satu keluar kamu segera mencari satu lagi penggantinya. Ya kita nggak berarti gini ya, karena kan orang itu bekerja itu kan cocok dan tidak kan? Bukan uang saja, tapi paling tidak sebagai investor ngawak mau ngetokno duit, kita mengeluarkan uang untuk buka bengkel, ya kita harus bisa. Bengkel umum pun kalau kamu nggak bisa nyervis, kamu harus nyari mekanik minimal 2 menurut saya. Kalau satu keluar masih ada satu. Karena yang paling berat itu ketika bengkel sudah jalan, baru mulai rame, mekaniknya keluar. Ayo, momen nggak? Iya. Kamu bisa nyervis, basicnya kamu mekanik, buka bengkel ya nyari pembantu mekanik 1 selesai. Keluar, kok bisa nyervis? Sambil cari lagi. Ya dong, kamu bisa nyervis, gitu loh. Artinya apa? Yo, memang resikonya lebih besar yang orang nggak bisa nyervis, buka bengkel sendiri. Beda lagi, makanya saya selalu menganjurkan begini, kalau teman-teman itu nggak punya skill teknik tapi pengen buka bengkel, menurut saya poinnya bukan di bengkelnya. Buka aja toko spare part, toko spare part yang besar sekalian, ngambil mekanik, kan gitu. Artinya orientasinya bukan jasanya, orientasinya adalah jualan spare partnya. Artinya apa, ketika pembelian spare part itu rame, orang yang beli spare part rame, pasti ada mekanik yang datang yang ngelamar. Pasti itu. Ya enggak? Tapi orientasinya bukan jasa servis loh ya. Ya nyadari, wong aku gak usah servis kok. Saya mau buka bengkel. Ya saya harus orientasi ya, ini skala prioritas. Kalau skala prioritasnya kamu jualan spare part, otomatis mekaniknya ya nggak apa-apa, ada mekaniknya. Mungkin jasanya diambil mekanik semua, nggak ada masalah. Ya enggak kira-kira. Iya. Karena apa? Ya karena saya orientasinya jualan spare part. Tapi kalau buka bengkel nggak punya skill teknik, modalmu mepet, berat. Kalau saya ngomong berat itu kenapa? Aku dia nggak bisa itu. Ketika mekanik satu ngajak mekanik satu, dilema pak. Mekaniknya keluar, kamu bingung. Kecuali kamu segera belajar. Ya minimal paling tidak gini. Kalau mau buka bengkel itu paling nggak melu training sih lah, magang sih lah. Magang dulu, minimal mengenal itu, sehingga ketika nanti itu buka, nggak cuma mekaniknya aja yang mengerjakan, tapi pemilik pun sing buka ini yuk ikut mengerjakan, karena modalnya kecil. Nah modalnya gede nggak perlu, ya tinggal beli spare part, pulak spare part, jualan spare part, ngajak mekanik, ya sudah kerja. Terus jasaku PNS, pokok spare part itu dulu. Nah itu menurut saya. Artinya apa? Ya ini banyak teman-teman yang bertanya bahwa Mas kalau buka bengkel saya nggak bisa bengkel, tapi saya pengen buka bengkel, caranya gimana? Caranya sederhana tadi. Ya. Kamu pasti ngajak mekanik. Kalau kamu buka bengkel, kamu nggak bisa bengkel, harus ngajak minimal 2 mekanik. Kamu ya berarti subsidi gaji dulu. Pasti itu. Ya enggak gitu. Iya. Membayangkan nggak ketika bengkel itu mulai jalan terus mekanikmu keluar dan satu tutup bengkelmu, ya enggak? Ini nggak usah ngomong manajemen dulu, ini ngomong inilah kendala ketika bengkel itu sudah mulai jalan, ya enggak? Iya. Kalau saya, ya kan saya bisa nyervis, aku ngambil mekanik satu enggak apa-apa karena saya bisa. Kamu keluar, aku sih bisa ngerjakan. Gitu loh. Ya. Jadi saya nggak bergantung sama mekanik. Tapi kalau saya nggak bisa sama sekali, aku bergantung sama mekanik. Disitulah ketika sudah jalan mulai rame, terus mekanikmu keluar, kamu bingung nyari mekanik lagi. Iya. Ya. Bisa terwakili pertanyaan. Kira-kira menurutmu lebih baik ini dengan modal anu loh ya, modal besar loh ya. Modal mepet, menurutmu mending kamu belajar dulu terus kamu buka bengkel apa langsung buka bengkel?
mending belajar dulu aja Ya, supaya karena tahu semuanya, resikonya ya kecil. resikonya, terus teknisnya di lapangannya seperti apa biar tahu. Ya mungkin ini singkat, tapi menurut saya apa ya, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Mas, saya itu nggak bisa bengkel, saya nggak punya basic teknik, tapi saya pengen buka bengkel. Bahkan saya jawab di komen itu kan susah juga. Mana ini saya jawab, bisa bukanya, tapi resikonya itu lebih besar. Yang nggak bisa bengkel daripada yang bisa bengkel. Kenapa? Karena kalau nggak bisa bengkel, ngajak mekanik satu, mekaniknya keluar, bengkelmu tutup. Ngajak mekanik dua, kamu gaji mekanik dua. Ya, baru mulai kamu sudah terbebani gaji dua mekanik. Benar-benar. Berarti gitu Pak ya. Cuman intinya kan nggak ada yang nggak bisa sebetulnya. Yang perlu diantisipasi itu, Pak saya bonek Pak, aku nekat Pak, iki pokoknya aku buka bengkel. Ya nggak apa-apa. Kalau belum mencoba kan belum tahu. Omonganku ya belum mesti bener nih loh, ya toh. Apa yang saya omongkan, analisa saya itu tidak selalu benar. Tapi ya 80% bener, 20% salah. Karena pengalaman ya buka bengkel itu tadi. Artinya apa ya? Contoh aja kalau kita sudah jalan itu pasti konsumen itu ketika servis pertama kamu yang ngerjakan. Biasanya kemudian datang kedua kali biasanya minta kamu yang ngerjakan. Kalau bengkel umum loh ya. Tapi kalau di bengkel resmi beda Pak. Kamu mau ngerjakan software terserah, nggak ada urusan itu loh. Kamu mau ngerjakan si A si B sama aja. Tapi kalau bengkel umum biasanya kalau datang pertama kamu yang ngerjakan, datang lagi pasti minta kamu. Dan begitu sudah jalan, terus kamu keluar, berat Pak pemilik. Ya itu resikonya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ketika nggak punya skill teknik, buka bengkel minimal ajak dua mekanik. Ya dok. Kalau satu keluar masih ada satu. Kalau cuma satu mekanik, yuk segera belajar secepatnya pemiliknya. Ketika nanti mekaniknya keluar, sampean kudu iso ngerjakno. Ya enggak? Kalau nggak bisa ngerjakan, nyari mekanik, waktu untuk mencari mekanik itu jedanya itu, terus konsumen nggak kamu kerjakan, ya tutup bengkelmu. Jadi resikonya besar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Obrolan sebentar ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.